jelas ya. Kemudian untuk aljabar fungsi yang terakhir, pembagian dua fungsi. Ya, pembagian dua fungsi, di sini fungsinya masih pakai fx dan gx, kita definisikan sebagai berikut. Nah, di sini pembagian berarti pembagiannya fx dibagi gx gitu ya. Dengan daerah asalnya masih sama, yaitu irisan dari domainnya fungsi f dan domainnya fungsi g. Namun di sini kita hati-hati, karena bentuknya adalah pembagian atau di sini kan rasional gitu, maka di sini ada syarat untuk penyebut, yaitu tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita lihat contohnya. Diketahui fx sama dengan akar dari x kuadrat dikurang 1 dan gx-nya sama dengan akar dari x kuadrat dikurang 36. Tentukan, kita menentukan pembagian dua fungsinya. Oke, berarti tinggal kita bagi saja. Yang diminta adalah fungsi f dibagi fungsi g gitu. Maka fx dibagi gx gitu ya. Fx dibagi dengan gx sama dengan akar dari x kuadrat dikurang 1 dibagi dengan akar dari x kuadrat dikurang 36. Sudah sampai sini. Sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Sampai sini saja. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk mencari daerah asalnya. Daerah asal dari pembagian fungsi f dan g. Nah, kita ingat kan? Kita ingat di sini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena pembilangnya di sini juga dalam bentuk akar, maka kita juga perlu mencari domain dari fungsi f ini bagaimana sebagai pembilang. Maka domainnya fungsi f ya di sini kita ada syarat gitu. Syaratnya apa? Karena itu dalam bentuk akar, maka syaratnya yang di dalam akar itu lebih dari sama dengan 0. X kuadrat dikurang 1 lebih dari sama dengan 0. X kuadratnya lebih dari sama dengan 1. Nah, maka X-nya berapa? Akar dari 1. Akar dari 1 itu positif 1 dan negatif 1. Nah, untuk sementara ini akan kita tulis sama dengan terlebih dahulu. Nah, gini ya. Nah, positif 1 dan negatif 1. Kenapa kita buat sama dengan terlebih dahulu? Nah, di sini kan ada tanda ketidaksamaan ya. Ini kita buat sama dengan terlebih dahulu untuk nantinya kita letakkan ke garis bilangan. Oke, di sini garis bilangan. Nah, ada negatif 1 dan 1. Tandanya adalah lebih dari sama dengan. Ada sama dengannya, maka pejal di sini. Ya, pejal. Negatif 1 dan 1. Nah, di sini bisa kita ambil bilangan sembarang. Misal di tengah sini antara negatif dan positif 0. Kita substitusikan ke sini. Ya, hasilnya akan 0 kuadrat dikurang 1, hasilnya negatif. Nah, kalau misal kita di sini ambil, misal di sini ambil angka 2, di sini negatif 2. Nah, kalau kita substitusikan satu per satu, misalkan 2 kan, 2 kuadrat 4 dikurang 1, 3 positif. Begitu juga dengan negatif 2. Kita substitusikan ke sini akan menghasilkan bilangan yang positif gitu. Maka yang akan kita pilih adalah yang negatif atau positif. Kita pilih yang positif karena yang diminta adalah lebih dari sama dengan. Maka kita pilih yang positif. Gini ya. Gitu. Maka kita tahu bahwa domain fungsi f-nya itu kurang dari sama dengan negatif 1 atau lebih dari sama dengan 1 gitu ya. Sehingga kita tahu domain fungsi f-nya yaitu x sedemikian hingga x-nya kurang dari sama dengan negatif 1 atau x-nya lebih dari sama dengan 1 untuk x itu anggota bilangan real. Oke, ini untuk domain fungsi f-nya. Kemudian akan kita cari untuk domain fungsi g. Kita cari di sini.
domain fungsi G. Nah, ini syaratnya apa? Syaratnya dia kan akar, tetapi dia sebagai penyebut. Maka syaratnya adalah x kuadrat dikurang 36 lebih dari 0. Ingat ya, karena dia sebagai penyebut maka tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini sama dengannya hilang. Oke? Bisa kalian ingat lagi, kalian lihat lagi di materi domain fungsi. Oke, kita lanjutkan. Di sini maka x kuadrat lebih dari 36. Sehingga nilai x-nya, akar dari 36 itu positif 6 dan negatif 6. Nah, sama seperti tadi, kita buat sama dengan dulu. Plus minus 6. Positif 6 dan negatif 6. Karena tanda ketidaksamaan, kita buat sama dengan terlebih dahulu. Kemudian kita letakkan ke garis bilangan. Nah, di sini garis bilangannya ada negatif 6 dan 6. Pejal atau tidak? Tidak pejal karena di sini tanda ketaksamaannya tidak ada sama dengannya. Maka dia tidak pejal. Nah, oke. Di sini negatif 6 dan 6. Sama seperti tadi, kita ambil sembarang bilangan. Di sini misal 0. Substitusikan ke sini juga. Hasilnya negatif. Di sini misal negatif 7 dan 7. Satu persatu ya, kita substitusikan hasilnya akan positif. Bisa kalian coba sendiri. Kita memilih yang positif karena yang diminta adalah lebih dari. Nah, di sini. Maka kita tahu domain fungsi G-nya itu X sedemikian hingga X-nya kurang dari negatif 6 atau X-nya lebih dari 6 untuk X anggota bilangan real. Nah, ini kan baru kita cari masing-masing domain dari fungsi F dan fungsi G-nya gitu kan. Nah, yang diminta adalah daerah asal atau domainnya dari pembagiannya. Nah, maka kita akan mencari. Nah, kita akan mencarinya seperti yang diketahui pada ini materi nih. Nah, kita akan mencari irisannya. Oke? Nah, di sini kita sudah gambarkan ulang. Ini ya, ini gambar untuk yang domainnya fungsi F, ini domainnya fungsi G, gitu ya, gambarnya seperti ini. Nah, kita akan mencari ini, kita akan mencari irisannya. Maka irisannya bagaimana? Kita cari daerah yang terarsir di bagian atas dan di bagian bawah, karena kita mencari irisannya. Nah, ternyata yang terarsir 2 kali adalah ini kan, nah ini. Sebelah kirinya negatif 6 dan sebelah kanannya 6, gitu kan. Nah, maka bisa kita tentukan daerah asal atau domainnya dari pembagian fungsi F dan fungsi G, yaitu X sedemikian hingga X kurang dari negatif 6 atau X lebih dari 6 untuk X anggota bilangan real. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi kita mencari irisannya. Dan jangan lupa syarat-syaratnya. Oke? Kita ada satu contoh soal lagi untuk pembagian dua fungsi ini. Kita lihat. Diketahui fx-nya adalah akar dari x kuadrat ditambah 1 dan gx-nya adalah akar dari x kuadrat dikurang 36. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada sedikit perbedaan dari soal yang tadi untuk gx-nya, fungsi gx-nya sama, ya. Akar dari x kuadrat dikurang 36. Ini gx-nya akar dari x kuadrat dikurang 36. Nah, bedanya di fx. Kalau yang tadi ini kan akar dari x kuadrat dikurang 1. Sekarang akar dari x kuadrat ditambah 1. Ya, perbedaannya di situ. Pertama kita diminta untuk mencari pembagiannya. Oke, pembagiannya fx dibagi gx. Akar dari x kuadrat ditambah 1 dibagi dengan akar dari
X kuadrat dikurang 36. Oke, selesai ya sampai sini. Nah, di sini kita diminta untuk mencari daerah asalnya dari pembagian fungsi f dan fungsi g. Nah, kita akan cari satu persatu lagi. Di sini ada sedikit perbedaan untuk domainnya fungsi f ya. Untuk domainnya fungsi f, di sini perbedaannya. Domainnya fungsi f. Nah, syaratnya akar itu kan yang di dalam akarnya itu lebih dari sama dengan 0 gitu kan. Nah, di sini X kuadrat lebih dari sama dengan negatif 1. Nah, mungkin tidak. Untuk mencari nilai X-nya berarti kan akar dari negatif 1. Nah, berarti yang di dalam akar itu negatif 1 gitu kan. Berarti kan ini tidak mungkin. Misalkan kita tulis seperti ini. Akar dari negatif 1. Nah, seperti ini kan, ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Nah, di sini kita tulis TM. Atau bisa kita katakan, di sini kan X kuadrat, di sini negatif 1. Apakah ada suatu bilangan yang bila dikuadratkan hasilnya akan lebih dari? Sehingga bisa kita tuliskan bahwa domainnya fungsi f yaitu X sedemikian hingga X-nya adalah semua bilangan real. Nah, semua bilangan real akan membuat fungsi f ini terdefinisi. Maka domainnya adalah semua bilangan real gitu. Nah, terus untuk yang domain G-nya sama seperti tadi ya, domain G-nya itu X sedemikian hingga X-nya kurang dari negatif 6 atau X-nya lebih dari 6. Untuk X-nya adalah anggota bilangan real. Nah, bisa kalian lihat di contoh soal yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mencari nih. Kita akan mencari irisannya. Irisannya antara domain F dan domain G. Nah, bagaimana irisannya? Kalau kita mau menggambarkannya, ya, misal di sini kita mau menggambarkan yang domainnya fungsi F. Oke, misal kita mau menggambarkan, maka gambarnya akan seperti ini. Yang diminta itu kan semua bilangan real gitu ya. Bilangan real misalkan di sini ada yang bilangan negatif, di sini ada 0, di sini ada bilangan positif gitu ya. Misalkan ini negatif 1, negatif 1, di sini kan positif semua. Di sini negatif semua, oke? Nah, karena domainnya itu semua bilangan real, maka ya ini daerahnya ke sana, oke? Ke kiri dan ke kanan semuanya. Nah, karena semuanya ini memenuhi gitu. Nah, sedangkan untuk yang domain G-nya bagaimana jika digambarkan seperti tadi? Di garis bilangan ini ada berapa aja? Ada negatif 6 dan 6 yang di sininya tidak pecel ya, tidak pecel. Negatif 6, di sininya 6. Nah, kalau tadi kita buat tadi, di contoh soal yang tadi, daerahnya adalah yang ini, gitu kan. Nah, maka kita bisa tentukan irisannya. Ternyata irisannya adalah yang ini. Nah, irisannya adalah yang ini kan. Sehingga domain untuk pembagian fungsi f dan fungsi g yaitu x-nya sedemikian hingga x kurang dari negatif 6 atau x-nya lebih dari 6 untuk x adalah anggota bilangan real. Nah, atau mudahnya misalkan kalian menemukan dua domain ya. Ada domain di sini. Yang satu domainnya panjang nih ya, domainnya bla 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 bla. Nah, ini. Nah, sekarang yang satunya lagi domainnya adalah ini, semua bilangan real. Nah, mudahnya bisa langsung kalian pilih. Untuk domain terakhirnya itu adalah yang kalau diiris ya. Kalau diiris itu berarti kalian ambil yang ini. Selain yang domain bilangan real, yang ini. Lebih mudahnya seperti itu. Atau dengan gambar seperti ini lebih terperinci.
Seperti itu ya. Sekian penjelasan tentang aljabar fungsi beserta dengan beberapa macam contoh soalnya. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya dengan penjelasan materi yang berbeda. Terima kasih.